Puluhan unit rumah di Talo, Kota Makassar ludes terbakar. Ya, pemirsa, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua 20 unit rumah di permukiman padat penduduk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar pada Senin malam. Di tengah kobaran api, para korban yang panik berusaha menyelamatkan diri dan barang berharga milik mereka. 27 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Apa itu, Pak? Mungkin koslet tadi sempat di kabel terbakar begitu. Oh, di rumah siapa itu, Pak? Rumahnya Dembulang. Itu rumah ada ya penghuninya atau lagi kosong, Pak? Kayaknya dia lagi pergi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi memastikan ledakan yang terjadi di asrama Brimob pada Minggu sore kemarin di Solo, Jawa Tengah ini bukanlah aksi teror bom. Ya betul, ledakan ini berasal dari petasan sitaan yang hendak dimusnahkan oleh polisi. Pasca ledakan yang terjadi di asrama Polri Grogol Indah pada Minggu sore, lokasi kejadian masih dijaga ketat oleh polisi. Garis polisi juga masih terpasang di sekitar kebun yang membuat seorang anggota polisi menjadi korban. Bribka Dirgantara Pradipta harus dirujuk ke rumah sakit karena mengalami luka akibat ledakan. Sementara itu, polisi memastikan bahwa ledakan tersebut bukanlah aksi teror bom. Ledakan itu berasal dari bahan pembuat petasan yang disita oleh polisi dan rencananya akan dimusnahkan. Fakta ini didapatkan usai polisi memeriksa 7 orang saksi di lokasi kejadian. Kita bisa simpulkan untuk saat ini bahwa ledakan itu bukan bom, tetapi murni dari bahan petasan yang berdasarkan keterangan saksi mau dibakar oleh anggota kita sehingga mengakibatkan meledak. Polisi telah mengamankan sisa bahan pembuat petasan yang menjadi sumber ledakan. Selanjutnya, polisi akan mendalami keterangan dari korban tentang kronologi lengkap kejadian ini. Pasalnya, saat ini Bribka Dirgantara masih menjalani perawatan intensif akibat luka yang dialaminya. Dari Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Kasus dugaan perselingkuhan di Kendari, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Nah, pemirsa, ini pasalnya suami memergoki istrinya bersama seorang oknum polisi di sebuah rumah kos. Bermalam minggu ya di kos dengan Aksi penggerebekan ini dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang kedapatan berselingkuh dengan seorang oknum polisi di sebuah rumah kos di Jalan Serumba, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara. Tak terima digerebek, wanita ini menghardik suaminya saat mengambil gambar pasangan selingkuhnya yang seorang oknum polisi yang masih berseragam berpangkat bribka. Atas penggerebekan tersebut, suami dari istri sah melaporkan oknum polisi yang selingkuh dengan istrinya ke Propam Polda Sulawesi Tenggara dengan tuduhan perselingkuhan. Tapi dari informasi yang saya dapat, oknum polisinya ini punya istri dan punya anak. Jadi kemarin itu Pak, kita tangkap langsung Pak? Tangkap langsung. Yang bersangkutan sudah diperiksa di Propam Polres Konsel. Jadi prosesnya sampai hari ini masih proses penyelidikan. Nanti kalau memang ada perkembangan selanjutnya, saya akan sampaikan lagi kepada rekan-rekan wartawan ini. Diketahui pelapor mengaku telah pisah ranjang selama 9 bulan dengan istrinya dan belum sah bercerai dan dalam tahap rujuk dengan istrinya. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan ini menggerebek kampung narkoba di Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, dan sejumlah pelaku bahkan berusaha kabur dengan menceburkan diri ke sungai saat akan ditangkap. Penggerbekan dilakukan di 2 lokasi berbeda. Para pemakai dan bandar narkoba pun lari kocar-kacir begitu mengetahui kedatangan petugas polisi. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Namun, para pemakai dan bandar narkoba nekat terjun ke Sungai Deli untuk menghindari petugas. Petugas polisi yang sudah berjaga di bantaran sungai berhasil mengamankan tersangka. Total ada 3 tersangka berhasil diamankan pihak kepolisian dalam penggerebekan kali ini.
ada di 2 TKP. Yang pertama TKP di Lorong Kenanga. Belum lama kami menemukan 1 orang terduga penyalahgunaan narkoba, dan kemudian TKP kedua di Jalan Yang Warna Hijau kami berhasil mengamankan 2 orang penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya telah melompat ke Sungai Deli. Ketiga tersangka yang berhasil ditangkap kemudian digiring petugas ke Mapolres Pelabuhan Belawan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Rusli HR, iNews melaporkan. Pemirsa, video perangkat desa berseragam ASN ini menggotong jenazah di Kediri, Jawa Timur ini viral di media sosial. Iya, dan peristiwa itu terjadi karena jenazah tidak memiliki keluarga laki-laki yang bisa mengurus pemakaman. Sementara tetangga sedang sibuk bekerja. La ilaha illallah. Video sejumlah aparatur sipil negara menggotong jenazah ke pemakaman di Desa Kedak, Kabupaten Kediri, Jawa Timur viral di media sosial. Pasalnya tak ada anggota keluarga maupun tetangga jenazah mengurus pemakaman. Sehingga para perangkat desa ini turun tangan. Video ini pun menuai ragam tanggapan warganet. Menurut kepala desa, keluarga jenazah tengah mengalami kesulitan ekonomi. Di samping itu, jenazah tidak memiliki anggota keluarga laki-laki. Sementara di hari pemakaman mayoritas tetangga sedang bekerja. Fakta ya itu bahwa keluarga yang di sini ini kondisinya kekurangan baik mental ataupun ekonomi. Sehingga kami tahu persis langkah apa yang harus saya lakukan. Kebetulan kami waktu itu semua pas ngumpul duduk-duduk ada informasi, langsung saya kasih tahu, langsung merapat ke almarhum karena kondisi. Nah, makanya itu sebetulnya kami lakukan nih hanya untuk segera untuk menangani karena kami tahu persis kondisi yang ada di sini. Pihak perangkat desa dan keluarga pun menyayangkan komentar negatif terhadap video yang beredar. Kini jenazah sudah dimakamkan secara layak oleh keluarga dan perangkat desa. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, laga Liga 3 antara PPSM Sakti Kota Magelang melawan Persitema Temanggung ini berakhir ricuh. Iya, dan sementara itu tanpa alasan yang jelas, seorang pemuda menjadi korban penganiayaan saat berkunjung ke rumah kerabatnya. Dan pemirsa, kedua informasi ini pemirsa sekaligus semakin jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan juga @official iNews TV. Dan pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Dan saya Anita Mai pamit undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Bentrok antara supporter dengan aparat di lapangan Minggu sore tak terelakkan. Bentrok terjadi saat laga Liga 3 antara PPSM Sakti Kota Magelang melawan Persitema Temanggung di Stadion Muhammad Subroto, Kota Magelang. Kericuan terjadi beberapa menit sebelum pertandingan babak kedua usai. Aparat gabungan hendak menghalau ribuan supporter yang masuk ke dalam lapangan sebagai bentuk kekecewaan timnya kalah 2-0. Supporter tuan rumah juga tidak terima dengan yel-yel supporter tim tamu. Beruntung tak ada supporter yang luka parah akibat kericuan ini. Berkaca dari kerusuhan ini, pihak Polres Kota Magelang menyatakan pertandingan selanjutnya akan digelar sebagaimana kesepakatan awal dengan panitia pelaksana, yakni tanpa penonton. Untuk langkah berikutnya, seperti kesepakatan dari awal, tidak ada penonton. Jadi tadi saya juga sudah sepakat dengan Kapolres yang lain, untuk permainan di Polres lain pun semua non-penonton. Dan kita akan lapor ke PSSI, karena itu kan sebenarnya aturan di PSSI ada, bahwa apabila mereka sudah diberlakukan peraturan tanpa penonton dan mereka tetap membuat ada penonton, itu yang akan kena sanksi adalah klubnya. Laga ini sendiri pada akhirnya dihentikan oleh wasit karena situasi yang tidak kondusif. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
Inilah rekaman CCTV saat Rizky Setiawan, 24 tahun, tiba-tiba diserang seorang pria menggunakan senjata tajam di Jalan Fajar Baru Selatan, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban yang tidak tahu alasan dirinya diserang, berusaha menyelamatkan diri namun gagal hingga akhirnya dianiaya pelaku. Menurut saksi mata, korban merupakan kerabatnya yang hendak pulang usai berkunjung ke rumah kosnya. Korban juga baru pertama kali datang dan tidak mengenal pelaku. Usai menyerang korban, pelaku juga sempat berusaha menyerang dirinya namun gagal karena terhalang teralis pagar. Ya, saudara saya yang lagi dengan saya di atas mau pulang nih, terus lewat anak tangga sini, waktu ngebuka pintu gerbang itu tiba-tiba dapat penyerangan dari si pelaku yang nggak tahu apa sebab masalahnya, tiba-tiba langsung menyerang secara brutal aja. Akibat dianiaya, korban terluka terkena sabutan senjata tajam di wajahnya. Sementara pelaku yang kabur usai menganiaya kini dalam pengejaran aparat Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dua pria mendatangi sebuah rumah di Jalan Duri Utara 3 Tambora pada dini hari. Salah satu pria menjebol gembok pagar saat akan masuk ke dalam rumah. Pria tersebut mencuri sepeda motor dari dalam rumah. Korban mengetahui kendaraannya dicuri setelah ayah korban yang hendak pergi beribadah tidak melihat sepeda motor anaknya di rumah. Sementara pagar rumah telah terbuka. Menurut korban, sepeda motor miliknya baru 2 minggu datang dari dealer. Jadi jam 3 pagi itu saya pulang dari kerja, terus jam setengah 4 ya kejadiannya. Terus tapi jam 3.16 itu saya masih chattingan sama teman. Nah, pas pagi-pagi orang tua mau ke gereja, adik mau ke gereja, lihat motor udah nggak ada. Korban berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus pencurian yang sangat meresahkan warga.